Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Soraya. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan laporan rekayasa ide tentang pengembangan pembelajaran pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ide apa sih yang tertuang di tugas rekayasa ide kami. Pertamanya saya akan menjelaskan apa sih itu rekayasa ide. Rekayasa ide merupakan tempat mahasiswa dalam berlatih menulis ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut selayaknya unik, kreatif, dan bermanfaat, sehingga idealisasi kampus sebagai tempat solusi menjadi kenyataan. Pada tugas rekayasa ide kali ini, kami menuangkan ide untuk mengembangkan pembelajaran pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, apa sih itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang anak usia dini yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Tujuan dan manfaat rekayasa ide yang kami buat yaitu untuk memberi solusi dan pengembangan terhadap pembelajaran pendidikan anak usia dini, untuk menelaah pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini, serta peningkatan kualitas pendidikan saat ini. Manfaatnya yaitu agar mahasiswa atau mahasiswi berpikir kritis, kreatif dalam menyelesaikan laporan rekayasa ide ini, dapat meningkatkan pengetahuan kami yaitu sebagai mahasiswa dan mahasiswi tentang kurikulum pendidikan anak usia dini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan originalitas ide dan konteks sosialnya. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah jantungnya sebuah pendidikan. Tanpa kurikulum, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Kurikulum adalah suatu perangkat pendidikan yang menjadi jawaban terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan di dalam masyarakat. Atau kurikulum dapat diartikan sebagai suatu perangkat mata pelajaran maupun program pendidikan yang memuat rancangan berbagai jenis pembelajaran di sekolah. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan nyata, kondisi pendidikan anak usia dini masih jauh dari target ideal. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu seperti anak yang lulus dari TK dan masuk ke SD harus sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Namun, pada dasarnya, anak usia dini masih dominan belum mampu untuk membaca, menulis, dan menghitung. Seharusnya, anak yang berada di dalam TK sebaiknya dominan diajarkan seperti bercerita, disiplin, belajar mengantri, dan sopan santun. Pengenalan bahasa tulis bagi anak usia dini masih terus menjadi sorotan utama dalam setiap praktik pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pemaksaan agar meraih prestasi dan praktik pengajaran yang merugikan peserta didik. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Vygotsky, cara-cara pemaksaan dalam pembelajaran tidak akan membuat anak memperoleh ilmu, tetapi justru akan kehilangan masa-masa emas proses pemulihan mental. Dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di atas, maka muncul ide atau gagasan dari tim penulis yang mungkin bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menerapkan pembelajaran sambil bermain pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Alasan mengambil ide ini karena banyak ditemui dengan belajar sambil bermain, anak usia dini akan bergairah dalam belajar
dan dapat meningkatkan prestasi pengingatan anak tentang pembelajaran yang kita ajarkan melalui media bermain tersebut. Perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi dalam laporan rekayasa ide kami yaitu ada taman bermain, mainan, bahan ajar, dan video pembelajaran. Peluang keterwujudan ide yang kami tuangkan dalam laporan rekayasa ide kami yaitu dengan adanya pembelajaran sambil bermain di pendidikan anak usia dini. Menurut kelompok kami, peluang keterwujudannya kreatifan, stimulus, dan respon anak usia dini dan minatnya dalam pembelajaran akan semakin meningkat, mengingat bahwa dengan melakukan kegiatan tersebut, mereka tidak akan merasa jenuh dan bosan dalam kegiatan pembelajaran. Karena jika kualitas pendidikan anak usia dini meningkat, maka mutu kualitas pendidikan di Indonesia juga meningkat. Disebabkan anak usia dini akan meneruskan generasi bangsa Indonesia. Jika bibit suatu tanaman berkualitas, maka akan menghasilkan suatu yang berkualitas juga. Ide yang telah kami kemukakan memiliki nilai-nilai inovasi sebagai berikut. Pertama, akan menciptakan rasa keingintahuan pada anak usia dini. Kedua, meningkatkan kualitas guru. Ketiga, peserta didik akan mudah memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru dalam media belajar sambil bermain. Dengan adanya media pembelajaran tersebut, maka pembelajaran akan berkembang dengan baik pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Perkiraan dampak positifnya yang akan dihasilkan yaitu sebagai berikut. Terjalinnya hubungan yang lebih erat antara guru dan peserta didik. Proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Timbulnya sikap ketertarikan atau rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diperagakan atau disampaikan oleh guru. Perkiraan dampak negatif yang akan dihasilkan dari ide yang kami tuangkan yaitu sebagai berikut. Anak usia dini akan merasa bosan jika guru memakai media pembelajaran yang sama setiap pertemuan. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus memiliki kreatif dalam mengelola pembelajaran untuk muridnya. Sekianlah penjelasan tentang tugas laporan rekayasa ide saya yang berasal dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.